Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat-sahabat semua dalam perbincangan atau bincang-bincang bersama saya dengan berbagai tokoh ataupun figur ataupun siapapun yang mungkin bermanfaat untuk kita berdiskusi, berbincang-bincang, berdialog, ataupun sekedar mendapatkan informasi, bahkan memang kita berharap mendapatkan inspirasi. Nah, di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak berbincang-bincang sahabat saya, rekan saya, teman baik saya, Mas Bambang Suherman. Beliau saat ini adalah Ketua Umum Forum Zakat. Buat yang belum tahu, Forum Zakat adalah asosiasi organisasi pengelola zakat se-Indonesia. Jadi gampangnya Mas Bambang ini sekarang memimpin banyak organisasi pengelola zakat di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai perbincangan dengan Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahmad. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya pada dialog kali ini. Sama-sama, Mas Ahmad. Terima kasih sudah diundang untuk ikut berkontribusi. Baik, Mas Bambang, saya mulai ya ingin pertama dengan sebuah pertanyaan. Apa yang melatar belakangi dan menjadi motivasi Mas Bambang masuk ke dunia zakat? Iya. Sebenarnya dinamika sosialnya sudah akrab, Mas Ahmad. Cuman sebelum saya masuk ke dunia zakat, saya ada di dunia konservasi sumber daya alam. Jadi berinteraksi terutama dengan spesies makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, biasanya dalam mengelola dinamika di sumber daya alam itu dia beririsan juga dengan masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah zona-zona buffer ya, zona penyangga kawasan-kawasan taman nasional yang juga akrab dengan dinamika kemiskinan. Nah, kira-kira sederhananya gini, Mas Ahmad. Kalau dulu di Lampung itu isunya ada gajah masuk ke lahan pertanian masyarakat. Nah, yang disalahin adalah petaninya. Waktu itu ya, jadi kami berkonsentrasi pada kenapa nih petani nanam tanaman bikin ladang di jalur migrasinya gajah. Tapi ternyata setelah dinamika informasi yang terus bertambah, saya menyadari bahwa sebenarnya lebih concern mengelola orangnya harusnya, bukan mengelola gajahnya. Nah, begitu masuk ke dunia zakat, kalau ada gajah masuk ke lahan pertanian masyarakat, kita nanya, kok bisa gajah itu tidak dikelola dengan baik sehingga merusak ladang pertanian? Jadi urgensi semua hal yang kita kelola ternyata berpusat ke manusia. Maka kemudian 2005 saya beralih, Mas Ahmad, dari konservasi yang itu adalah menjadi spesialisasi saya ke dunia kemanusiaan. Ya. Kurang lebihnya begitu sih, Mas Ahmad. Oh gitu ya, betul. Manusia adalah faktor kunci dalam kehidupan dan di alam semesta ini ya. Betul. Oke. Nah, setelah Mas Bambang bergabung di dunia zakat itu, kemudian apa yang membuat kemudian merasa bahwa Mas Bambang tuh memilih dunia zakat ini sebagai pilihan yang tepat atau benar dalam hidup ini gitu? Iya. Mungkin perasaan utamanya adalah karena merasa dibutuhkan oleh sesama manusia. Walaupun manusia-manusia yang lainnya belum tentu secara langsung menyatakan hal itu. Tapi kehadiran kita di dunia zakat itu membuat kita memiliki makna. Ada semacam kebahagiaan lain karena kehadiran kita ternyata ditunggu oleh orang lain. Nah, hal seperti inilah yang kemudian tidak saya dapatkan di profesionalisme bidang sebelumnya, Mas Ahmad. Jadi begitu masuk ke zakat itu ternyata kita jadi merasa lebih bermanfaat lah, bermanfaat terutama bagi manusia dan tentu saja juga akhirnya bermanfaat buat lingkungan sekitarnya. Nah, maka dari perspektif itu mungkin kata kunci yang paling kuat bagi saya tentang dunia zakat itu adalah kebermanfaatan. Jadi karena saya merasakan itu,
bermanfaat bagi saya dan saya juga bermanfaat bagi orang lain, maka itu yang kemudian membuat saya menjadi lebih kuat dan fokus di dunia ini, dunia zakat ini. Nah, ada nggak contoh dari pengalaman Bambang yang menunjukkan bahwa oh Mas Bambang tuh merasa bermanfaat nih di dunia zakat ini gitu? Wah, banyak banget Mas Ahmad. Jadi satu waktu saya melakukan satu tugas untuk mempersiapkan atau pengadaan sumber air bagi masyarakat di wilayah nggak jauh nih Mas Ahmad, di Banten. Daerah-daerah masih Serang sedikit tapi agak di belakang. Jadi ada sebuah kawasan di sana yang berada, kampungnya itu berada di lingkaran sawah. Nah, sawahnya ini sawah tak ada hujan. Jadi kalau hujan dia dapat air, kalau nggak ada hujan nggak ada air. Nah, problemnya karena kampung ini ada di tengah lingkaran sawah, maka akses untuk mendapatkan sumber air dari luar itu dikepung oleh sawah. Ada satu sumber air yang cukup jauh di ujung sawah yang lainnya berhadapan-hadapan tapi agak panjang Mas Ahmad. Dan itu dipercaya sebagai sumber air tua di kampung itu. Nah, masyarakat sekitar sumber air itu sih bisa mengaksesnya setiap saat. Tapi masyarakat yang ada di desa yang dikelilingi sawah itu kira-kira bentangannya sekitar 600 meter dari tempat air ini. Kalau kita tarik garis lurus, nah maka pada waktu itu ketika kita ngobrol dan berdiskusi tentang bagaimana upaya kita untuk memastikan adanya sumber air di kampung itu antusias masyarakat terlihat dari wajahnya luar biasa. Saya merasa itu sesuatu yang sangat menyentuh lah. Maka hari itu saya bikin komitmen bahwa udah ini adalah satu aktivitas profesionalisme sekaligus juga perjuangan yang betul. Saya harus ada di sini agak panjang. Nah, alhamdulillah Allah berikan kekuatan sampai hari ini. Dan ketika air itu masuk ke kampung tadi Mas Ahmad dengan hanya mengalirkannya melalui selang, kita nggak pakai pipa karena konturnya fluktuatif, tapi kita sambung selang. Begitu masuk, itu ada doa syukuran bersama. Padahal itu air tidak terlalu besar, tapi bagi masyarakat itu udah luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini yang sangat menginspirasi bagi saya dalam kehidupan dunia perzakatan yang hari ini saya jalani. Jadi mereka sangat berterima kasih ya dengan masuknya air itu ya. Dengan masuknya air itu seperti mereka itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa sekampung. Kayak dapat hujan emas gitu, gembiranya gitu. Iya benar. Jadi apa ya? Bagi mereka itu banyak masalah yang sudah terselesaikan. Padahal itu baru masuk air doang, belum diapa-apain. Padahal kan kita tahu kualitas hidup di kampung juga belum bagus dan lain-lain. Tapi itu luar biasa lah. Nah, itu kira-kira salah satu inspirasinya. Ya, betul ya. Kadang-kadang sebagian masyarakat kita itu diberi seperti itu aja atau dapat seperti itu aja, kebahagiaannya itu luar biasa. Udah luar biasa, benar. Ya, itu betul. Baik, Mas Bambang. Nah, kalau bergabung ke Forum Zakat, background-nya gimana nih Mas Bambang di Forum Zakat? Iya, sebenarnya Forum Zakat itu saya mulai bergabung pada saat Mas Ahmad jadi ketua Forum Zakatnya justru ya. Dan memang bagi saya yang paling mempengaruhi cara berpikir dan bersikap saya di dunia zakat itu adalah tentu saja Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa mengajarkan kepada saya tentang satu dinamika zakat yang harus dijalankan oleh setiap amil Dompet Duafa itu lebih luas daripada sekat lembaga. Jadi setiap amil Dompet Duafa itu harus berkontribusi dalam membangun dunia zakat, itu lebih besar daripada sekat-sekat kelembagaan. Maka Forum Zakat sebenarnya lebih sebagai ruang aktualisasi perjuangan untuk membesarkan gerakan zakat. Dan itu adalah nilai-nilai di Dompet Duafa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Maka atas dasar itu juga lah kemudian hari ini saya masih berada di Forum Zakat, Mas Ahmad. Ini adalah periode kedua kepemimpinan Forum Zakat. Jadi ada value yang sangat kuat yang memang diajarkan oleh Dompet Duafa untuk berkontribusi bagi dunia zakat. Itu yang landasan paling kuat. Kalau Forum Zakat itu apa menurut Mas Bambang sebenarnya? Forum Zakat itu apa gitu? Saya melihat Forum Zakat itu seperti akselerator, sekaligus juga bidan. Jadi dia melahirkan banyak sekali inspirasi
yang sangat dibutuhkan bagi lembaga-lembaga maupun pegiat zakat di Indonesia, dan sekaligus juga mengambil peran sebagai akselerator, jadi memperkuat atau mempercepat, meningkatkan akselerasi lembaga-lembaga. Yang kalau tidak ada forum zakat, menurut saya kita mungkin akan terjebak dalam stagnasi gerakan zakat, karena setiap lembaga akan berpikir sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan tidak ada bentuk harmonisasi antara yang besar dengan yang kecil, yang kuat dengan yang lemah. Jadi Forum Zakat bagi saya adalah satu entitas yang sangat strategis yang mendinamisasi gerakan zakat di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari literatur dan kemudian juga kita baca dari beragam berita, kita akan temukan bahwa dari sejarahnya Forum Zakat memang sudah memberikan kontribusi besar bagi gerakan zakat. Dia menghasilkan blueprint gerakan zakat untuk Indonesia, kemudian berkontribusi untuk menghasilkan undang-undang zakat, bahkan sehingga ada undang-undang zakat di Indonesia yang dulunya adalah isu-isu klasik di pinggir kota, di pinggir desa gitu, di masjid-masjid yang kumuh kecil, terus naik menjadi isu negara, dilengkapi dengan undang-undang. Lalu juga Forum Zakat menginisiasi inspirasi bagi lahirnya lembaga zakat yang dikelola oleh negara. Kemudian seterusnya, dan agak banyak nih kelengkapan-kelengkapan yang memang menjadi produk dari gagasan-gagasan dari Forum Zakat. PSAK 109 yang hari ini khusus untuk zakat, bahkan PSAK 45 sebelumnya juga diinisiasi oleh teman-teman bagian dari produk zakat dan lain-lain. Jadi praktis hari ini saya melihat Forum Zakat adalah epicentrum utama gerakan zakat di Indonesia. Bahkan dibandingkan pemerintah, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional, ruang kontribusi yang dimiliki oleh Forum Zakat mungkin lebih strategis karena dia menjangkau lebih luas wilayah-wilayah di Indonesia ini pada setiap inisiatif yang ada di masyarakat. Itu Mas Ahmad. Ya. Jadi Forum Zakat itu sangat diperlukan ya kehadirannya di Indonesia ini ya, Mas Bambang. Hari ini kalau kita lihat antusias teman-teman pegiat zakat di Indonesia, berarti masih sangat diperlukan, Mas Ahmad. Kan 2018 ketika saya bergabung memimpin Forum Zakat, jumlah member Forum Zakat itu cuma 33 lembaga. Lalu kita coba memperkuat kontribusi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan maupun amil, dan kemudian juga sinergi untuk beberapa kasus model program, terutama di ruang-ruang respon bencana dan pandemi konflik ya waktu itu. Antusiasnya jadi tumbuh signifikan, dalam 3 tahun berubah atau bertambah menjadi 154 lembaga dari 33. Kemudian hari ini sudah menjadi 188 lembaga, dan masih ada sekitar 130 lembaga yang ngantri untuk ikut menunggu proses verifikasi untuk bergabung dalam Forum Zakat. Jadi ini menurut saya adalah istilahnya satu entitas yang sangat dibutuhkan oleh para pegiat zakat di Indonesia. Jadi sekarang 188 yang ngantri 133 yang ngantrinya. Yang ngantri 130-an lembaga. Oh, 130. Oke, 130 yang ngantri. Wah, itu kalau dijumlahkan bisa di berapa itu? Hampir 300-an. Iya, 300-an. 300-an. Ya, luar biasa jumlah yang banyak itu. Nah, hari ini kita memperketat mekanisme dan proses verifikasi dan mengarahkan teman-teman untuk tidak langsung menjadi anggota Forum Zakat. Jadi yang anggota Forum Zakat itu yang kira-kira dia memang lembaga zakat yang sudah disahkan legal oleh negara, maupun lembaga zakat atau entitas yang mengelola zakat yang punya keinginan menjadi lembaga legal. Jadi dalam proses pendampingan portofolionya itu mereka bergabung di Forum Zakat supaya dia bisa diadvokasi agar memiliki pendampingan proses tahapan menjadi lembaga legal. Nah, ini yang kita coba prioritaskan, karena menurut saya Forum Zakat juga objektifnya bukan memiliki anggota yang banyak sebenarnya. Bukan itu bukan menjadi tujuan utama. Nanti kita buatkan mekanismenya agar lembaga-lembaga yang belum memiliki syarat yang kita tetapkan itu bisa tetap terlink dengan kegiatan-kegiatan capacity building dan sinergi, tapi tidak harus menjadi anggota. Ya. Oke. Sebelum lanjut lagi nih Mas Bambang, tadi Mas Bambang sempat menyebut bahwa Mas Bambang saat ini memegang jabatan sebagai Ketua Forum Zakat itu periode kedua. Nah, apa yang menjadi sebab Mas Bambang bersedia menerima gitu, katakanlah usulan atau ajakan atau dorongan lah, atau penawaran atau apa ya, mungkin istilahnya diminta lah, mungkin bahasanya mungkin diminta untuk masuk kedua itu, apa periode kedua itu?
Eh, kata yang paling tepat mungkin didaulat ya Mas Ahmad. Didaulat, Jadi ya, ya, ya. didaulat. Jadi sebenarnya itu bukan pilihan. Saya sudah menyatakan diri tidak akan melanjutkan tidak akan menambah periode kepemimpinan di Forum Zakat. Lalu tapi teman-teman pegiat zakat utama, lembaga-lembaga yang selama ini memang menjadi penyokong baik dari basis korporat, basis ormas maupun lembaga zakat yayasan masyarakat, itu kemudian berkumpul untuk memaparkan capaian yang sedang berjalan dan pentingnya untuk melakukan atau melanjutkan, menjaga kontinuitas prosesnya agar tidak turun lagi. Jadi dia tetap tetap perform. Nah, saya sudah menyatakan ke teman-teman bahwa ada pretensi buruk kalau di Forum Zakat itu ada 2 periode. Kenapa? Karena itu akan menciptakan semacam apa istilahnya? Ada persepsi tentang kepentingan kekuasaan. Jadi orang akan memandang bahwa Forum Zakat itu bisa digunakan sebagai alat untuk menokohkan personal, dan itu memang strategis. Atau yang kedua, Mas Ahmad, gagalnya kaderisasi di gerakan zakat. Nah, saya menyampaikan 2 hal ini kepada teman-teman. Tapi memang argumentasi teman-teman itu, kalau tidak ada proses pembatasan, maka kita bisa menggunakan argumentasi kaderisasi sebagai cara untuk menolak. Tapi karena ada pembatasan maksimal 2 periode dan konsideran utamanya adalah melanjutkan apa yang sedang dibangun, maka argumentasi ini ditolak. Ya sudah, ini memang terlalu berat untuk ditolak pada waktu itu. Saya berkonsultasi dengan beberapa senior-senior gerakan zakat, termasuk mungkin founder ya Mas Erik Sudewo, dan beberapa pimpinan lembaga zakat, pimpinan Forum Zakat sebelumnya. Lalu mereka memberikan advice untuk nggak apa-apa, ini jalankan lagi aja 1 periode. Setelah itu pastikan bahwa proses kaderisasinya berjalan dengan baik. Ya udah, alhamdulillah Mas Ahmad. Karena pada waktu Munas juga tidak terjadi proses pemilihan, jadi modelnya mufakat. Aklamasi. Jadi dilempar ke forum angkat tangan, semuanya tidak ada pembahasan, kita terima, ya sudah. Jadi mungkin bahasa mudahnya mungkin karena dianggap Mas Bambang dapat mewakili keperluan dan aspirasi dari anggota. Bisa seperti itu juga? Iya, bisa seperti itu. Teman-teman, alhamdulillah selama proses berjalan ini sampai hari ini itu merasa tidak ada jarak untuk membangun komunikasi dan berdiskusi. Tidak ada dinding yang membatasi proses transfer pengetahuan dan kapasitas. Setiap saat ketika mereka ingin mengakses diskusi atau berkomunikasi maupun melakukan proses training misalnya, itu bisa dilakukan. Jadi itu mungkin juga satu faktor. Kemudian ada banyak dari gagasan-gagasan teman-teman di lembaga zakat ini yang memang diwujudkan oleh periode kepemimpinan. Saya harus menyatakan bahwa kepemimpinan periode zakat Forum Zakat itu bukan oleh ketua dan sekjen aja pada waktu itu, tapi juga ada pengurus harian. Dan pengurus harian ini di periode kepemimpinan hari ini dan sebelumnya Mas Ahmad itu sangat aktif, sangat aktif dan sangat dinamis. Jadi mereka memang betul-betul, bahkan kalau kadang-kadang saya mengingatkan jangan lupa untuk mengelola lembaga masing-masing dibandingkan mengerjakan semua mandat-mandat kita di Forum Zakat. Tapi mereka selalu berargumentasi bahwa kalau kami sukses mengerjakan apa yang kami kerjakan di Forum Zakat, insya Allah lembaga-lembaga kami juga akan sukses. Jadi itu sinergis berjalan beriringan saja. Ya. Oke. Berikutnya nih, kalau ada suatu organisasi mau bergabung gitu ke Forum Zakat tuh kira-kira dapat manfaat apa nih Mas Bambang? Paling tidak ada yang paling pragmatis itu adalah aspek legalitas, Mas Ahmad. Jadi kan tadi saya katakan bahwa hari ini kita memperketat proses kememberan dengan mensyaratkan portofolio. Jadi sebuah lembaga resmi legal yang akan masuk menjadi anggota Forum Zakat itu paling tidak sudah menjalankan proses-proses pengelolaan bisnis proses zakat di lembaganya. Menghimpun, punya laporan keuangan yang bagus dan rapi, serta punya model program. Nah, ini akan mereduksi lembaga-lembaga yang semangatnya besar tapi belum punya portofolio. Biasanya
untuk menangani lembaga-lembaga yang level kedua ini agak berat kalau dia langsung masuk ke sistem kelola forum zakat, Mas Ahmad. Tapi kalau yang sudah jadi, maka akan lebih mudah bagi kami untuk melakukan proses verifikasi dokumen, kemudian macam-macam agar mendapatkan rekomendasi Basnas dan disahkan oleh Kementerian Agama. Nah, ini yang paling pragmatis. Tapi di luar itu, teman-teman di member forum zakat juga menganggap salah satu hal yang sangat penting menjadi anggota forum zakat itu adalah percepatan peningkatan kapasitas. Jadi kami dalam periode berjalan dan sebelumnya itu memang mencoba untuk membuat satu ruang bagi capacity building teman-teman anggota itu yang seperti gelombang besar aja, Mas Ahmad. Jadi tidak pernah putus. Setiap saat satu isu kita geser, begitu dapat feedback kita rubah menjadi tema training, tema coaching, lalu kemudian kita sebarkan ke teman-teman. Sehingga teman-teman merasa bahwa bersama dengan forum zakat itu adalah berada dalam proses pembelajaran yang non-stop. Bahkan di Milad Forum Zakat kemarin kita bikin sepekan penuh agenda capacity building ini. Dan luar biasa, setiap sesi dari setiap forum yang satu hari bisa 2-3 forum itu tidak kurang dari 100 orang. Padahal online, Mas Ahmad. Jadi ini juga satu hal. Yang ketiga adalah percepatan, Mas Ahmad, percepatan terkait dengan pembentukan portofolio lembaga. Jadi di Forum Zakat, konsep sinergi kolaborasi ini kita desain agak mandiri istilahnya, karena untuk yang periode sekarang bahkan formatnya kompartemen istilahnya, di mana setiap lembaga yang punya kecenderungan terhadap satu tema itu mereka bergabung dalam satu kompartemen kelompok, lalu kemudian gagas produk apa yang mau dibangun. Nanti kalau sudah ketemu produknya, ada gambarannya, kita cari lembaga zakat yang punya expertise bagus di situ, dia pimpin kompartemen itu. Nah, lalu di sini ada kolaborasi resources juga. Jadi kalau misalnya dibutuhkan dana zakat sekitar katakanlah 500 juta, tapi para anggota kompartemen ini hanya punya 100-200, berarti kita kumpulkan 4-5 lembaga untuk bergabung. Itu menjadi program bersama, bermanfaat betul bagi masyarakat, sustain, ini kata kunci, berkelanjutan, jadi tidak putus hanya di masa pendampingan, lalu kemudian diklaim bersama menjadi portofolio manfaat zakat bagi lembaga-lembaga. Jadi lembaga-lembaga merasa bahwa meskipun anggaran program dia kecil, dia bisa bikin program yang bagus, yang lengkap. Nah, akhirnya dengan model seperti ini, antusias ke forum zakatnya menjadi kuat. Insya Allah kita target, Mas Ahmad, agak banyak kompartemen kolaborasi yang akan diproduksi di periode ini. Untuk kompartemen itu apa? Contoh kompartemen yang sekarang ada di forum zakat sekarang. Yang sudah jalan existing ini, yang pertama kali kita luncurkan itu adalah kampuszakat.com. Jadi bagaimana membuka ruang literasi yang kuat bagi masyarakat di Indonesia, terutama basis akademis, kampus, untuk bisa memahami zakat ini dengan baik. Nah, lembaga-lembaga punya kepentingan untuk di-review oleh para akademisi, dikenali oleh para akademisi, serta memiliki tenaga magang yang pinter. Maka dalam 6 bulan berjalan, ini sudah masuk bulan kedua akhir, kita menjalankan kampus zakat dalam bentuk platform kampuszakat.com, ini satu kompartemen dipimpin oleh LMI di Surabaya. Kemudian ada yang sekarang sedang bersiap ini, Mas Ahmad, yaitu pemberdayaan lebah madu trigona di Lombok. Nah, ini juga kolaborasi 5 lembaga zakat bergabung bersama-sama, memanfaatkan lahan sekitar 2 hektar, 2,3 hektar untuk memproduksi sekitar 7.000-an setuk madu. Jadi nanti ini kita hitung betul pemanfaatan, pelibatan masyarakat mustahik sekitar kawasan pesantren yang luas itu, dan revenue yang dihasilkan untuk kemanfaatan bagi mustahik. Nah, ini insya Allah paling lambat akhir tahun ini insya Allah sudah akan jalan. Kemarin appraisal penilaian lapangan tentang produk, pasar, dan bahan baku komoditasnya itu sudah selesai dan alhamdulillah tersedia. Baik, nah, baik. Itu beberapa contohnya, Mas Ahmad. Baik, Mas Bambang. Kembali ke soal ini dulu, Mas Bambang, soal anggota. Sekarang kan forum zakat tuh anggotanya hanya lembaga amil zakat ya, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, betul nggak? Enggak, Mas Ahmad. Jadi anggota forum zakat juga ada yang badan amil zakat
nasional, tingkat kota dan provinsi. Oke. Jadi wakil ketua umum Forum Zakat itu kan Basnas basis DKI. Bahkan ini sejak awal sampai hari ini memang sudah menjadi anggota Forum Zakat, belum pernah keluar gitu istilahnya. Oke. Kemudian ada Basnas Kota Bandung yang jadi sekretaris umum Forum Zakat wilayah Jawa Barat. Itu Basnas Kota Bandung sama Basnas Kota Batam yang jadi anggota. Jadi kita sebenarnya ada juga Basnas Maluku yang walaupun karena pergantian kepemimpinan di Basnas sana itu belum report tentang update terbarunya Mas Ahmad. Dan beberapa anggota personal ya masih mewakili perorangan dari anggota-anggota Basnas yang mendapatkan informasi dari teman-teman Basnas ini juga berencana akan mendaftarkan diri. Maka insya Allah dalam waktu dekat kami sedang menyiapkan program untuk meningkatkan kapasitas amil maupun kelembagaan Basnas kota dan provinsi di Indonesia. Tapi apakah Forum Zakat punya program khusus untuk mengajak lebih banyak anggota Basnas? Apakah kalau provinsi atau kabupaten kota bergabung ke dalam Forum Zakat, Mas Bambang? Ada Mas Ahmad. Makanya ini kita memulai dengan Sekolah Amil Indonesia dulu. Jadi kita memulai dengan memberikan manfaat dulu kepada teman-teman Basnas di kota maupun provinsi di Indonesia dengan membuka satu kelas tematik kompetensi bagi mereka. Jadi nanti memang itu akan menseleksi. Jadi ada Basnas-Basnas yang melihat bahwa itu adalah manfaat besar bagi Basnas, dia akan gabung sebagai member kelas, Mas Ahmad. Nah dari situ kita mau bangun interaksi. Kalau dianggap nanti dari situ ada manfaatnya dan bagi mereka itu menjadi produktif, maka tentu saja ADART Forum Zakat sudah siap untuk merekrut lembaga zakat berbasis bentukan negara. Jadi ini secara administratif juga sudah siap Mas Ahmad sebenarnya. Ya, artinya dari dulu sebenarnya organisasi Forum Zakat terbuka untuk Basnas gitu ya. Dari dulu ya. Dari dulu. Jadi tidak pernah dinyatakan bahwa tertutup untuk Basnas, tidak pernah juga ya. Iya, tidak pernah ditutup, tidak pernah dinyatakan tertutup. Okay, jadi memang selama ini iya, maaf Bambang. Jadi tapi kalau misalnya Mas Bambang pendapatnya gimana kalau ada kata-kata bahwa Forum Zakat ini merupakan organisasi alat perjuangannya lembaga zakat masyarakat gitu, itu gimana kalau ada statement seperti itu? Tidak sepenuhnya benar Mas Ahmad, karena kan kememberan Forum Zakat itu juga adalah informasi terbuka yang bisa diakses oleh publik. Jadi dalam banyak hal kita berkolaborasi dengan Basnas dalam ruang implementasi program di lapangan, saling menguatkan juga meskipun Basnasnya belum menjadi anggota. Misalnya di Jawa Barat kan penyaluran dana respon kemanusiaan itu lewat Foswil dari Basnas. Jadi kolaborasinya sangat kelihatan. Nah, di DKI juga demikian Mas Ahmad. Nah, sebenarnya kita ingin memperkuat sosialisasi tentang kolaborasi pemerintah masyarakat melalui Forum Zakat ini dengan menjadikan para gubernur sebagai speaker perwakilannya. Maka kemudian kita mensasar Badan Amil Zakat Nasional tingkat provinsi maupun kota kabupaten sebagai mitra dalam penyaluran program. Sebenarnya ada misi juga untuk memperkenalkan model-model program yang variatif, yang manfaatnya lebih terasa, kemudian yang sustain dan lain-lain. Nah, kalau ini nanti jalan, harapan kami seperti di DKI yang sudah jalan, Mas Ahmad, gubernur kemudian men-sounding itu ke forum gubernur untuk memperkenalkan bahwa sebenarnya entitas Badan Amil Zakat Nasional itu adalah entitas penting dalam membangun capaian-capaian pembangunan daerah atau kota provinsi, bermitra dengan lembaga-lembaga zakat gitu. Nanti akan muncul forum zakatnya, Mas. Ya betul ya. Tapi memang akan sulit sepertinya forum zakat kalau anggotanya Basnas pusat itu memang agak susah ya. Kalau Basnas pusat ya, Basnas nasional maksud saya. Iya, hanya Basnas nasional, hanya Basnas pusat aja yang nggak bisa jadi anggota, Mas Ahmad. Karena kan Basnas pusat ini tidak kompatibel dengan ADART-nya Forum Zakat, Mas Ahmad. Oke. Baik. Oke, lanjut. Nah, bagaimana Forum Zakat memandang lembaga amil zakat yang belum terdaftar resmi di Kementerian Agama gitu? Nah, dan sekarang masuk jadi anggota Forum Zakat gitu. Itu bagaimana pandangan Mas Bambang? Iya, yang pertama tentu kami akan memandang mereka ini, teman-teman lembaga zakat yang belum resmi ini adalah aset bagi gerakan zakat di Indonesia. Dan sebagian besar mereka ini memang lahir dari histori zakat yang kuat, Mas Ahmad.
Jadi ada di antara mereka ini yayasan yang memang sudah menceritakan bahwa kami nih sejak kakek saya itu sudah mengelola zakat karena basisnya pesantren atau yayasan pendidikan terutama Mas Ahmad. Tapi kok hari ini kita jadi nggak bisa dan lain-lain. Nah ini adalah aset penting bagi negara untuk mengidentifikasi dan memasukkan mereka sebagai sumber daya utama untuk menghitung kekuatan zakat di Indonesia, baik penggeraknya maupun kemampuan penghimpunannya. Nah, kalaupun dia belum legal, Mas Ahmad, itu lebih disebabkan karena proses legalisasi lembaga memang berjalan tidak standar. Saya rasa kita bisa membaca catatan korektifnya Ombudsman terhadap mekanisme pengeluaran rekomendasi oleh Basnas Pusat terhadap lembaga amil zakat. Belum lagi catatan evaluasi kita tentang bagaimana sulitnya lembaga-lembaga zakat di tingkat provinsi dan kota kabupaten untuk mendapatkan izin dari Basnas di tingkat kota maupun provinsi, dan itu tidak tersampaikan secara terbuka dan standar gitu. Jadi masing-masing berdasarkan tafsir para pemangku kepentingan dan penanggung jawab Basnasnya pada waktu itu. Nah, maka kemudian kami masukkan mereka, kami terima mereka walaupun dengan prasyarat tadi yang saya sampaikan Mas Ahmad. Jadi memang udah punya portofolio dulu. Jadi memang secara umum mekanisme pengurusan kelegalannya itu tidak akan sulit. Secara umum, semua prasyarat yang dibutuhkan oleh mekanisme legal itu sudah terpenuhi. Nah, nanti tinggal tafsirnya para pemberi rekomendasi aja ini yang selalu menjadi masalah, maka perlu didampingi. Nah, ini semua menjadi ketentuan yang kami tetapkan bagi para anggota. Jadi forum zakat itu menerima anggota lembaga zakat yang belum legal dalam rangka memastikan mereka legal, supaya mereka tidak mengelola zakat secara ilegal gitu. Nah, ini kan sebenarnya ketatan kita terhadap undang-undang. Nah, sebenarnya itu misinya Mas Ahmad. Sehingga kenapa forum zakat ada anggotanya yang belum legal. Jadi ada harapan ya kalau saya menangkap dari pernyataan Mas Bambang itu bahwa proses katakanlah legalisasi las-las yang belum resmi itu dibuat dengan sistem yang lebih katakanlah lebih lebih transparan, lebih betul-betul ya mudahnya itu objektif, waktunya juga terstandar. Gitu, seperti itu. Apa ada unsur seperti itu gitu? Iya, betul. Jadi itu semacam tuntutan juga dari Forum Zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional. Jadi dengan proses pendampingan sebenarnya kita juga menyampaikan tuntutan itu. Kenapa? Karena kan ini lembaga-lembaga yang didampinginya sudah melalui mekanisme verifikasi Forum Zakat, Mas. Jadi kadang-kadang kita cek semua standarnya oke, tersedia. Tapi ada satu lembaga zakat mendapatkan izin cepat, ada lain lembaga zakat mendapatkan izin lambat. Nah, kami konfirmasi karena prasyarat yang mereka miliki sama. Nah, lalu kemudian muncullah jawaban-jawaban subjektif. Nah, ini yang kemudian kita desakkan agar sebaiknya mekanisme-mekanisme yang berkaitan langsung dengan tata kelola yang dilindungi oleh undang-undang diberlakukan secara fix, tidak multitafsir dan bersifat baku. Nah, ini tuntutan sebenarnya Mas Ahmad, dan alhamdulillah sampai hari ini sih proses itu masih tetap kita jalankan. Makanya kenapa ada advokasi kelegalan lembaga di bidang forum zakat. Karena kalau ini nggak dikanalisasi kan nanti jadi problem di masyarakat, Mas Ahmad. Ya. Baik, Mas Bambang, pandangan Mas Bambang sendiri seperti apa terhadap masalah pembatasan jumlah las? Gitu. Jadi maksudnya gini, apakah kita punya skenario bahwa las itu berapapun jumlahnya boleh hadir, artinya sejauh memenuhi syarat, ataukah memang ada orientasi bahwa sebaiknya jumlah las itu adalah sejumlah sekian, dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia dan Muzaki misalnya, atau misalnya sebaiknya memang forum zakat itu bahkan jumlahnya jangan terlalu banyak gitu. Sebenarnya seperti apa Mas Bambang memandang skenario jumlah lembaga amil zakat ini gitu? Kami pernah membahas ini di forum zakat Mas Ahmad dengan beberapa teman-teman dokter pakar ya, gerakan zakat dan gerakan filantropi di Indonesia. Sebenarnya kalau bicara dari perspektifnya forum zakat, kami juga menawarkan pembatasan. Jadi menawarkan pembatasan jumlah lembaga zakat di Indonesia. Tetapi pembatasan yang kami tawarkan itu berdasarkan perhitungan proporsi antara wilayah, jumlah penduduk umat Islam, jumlah penduduk dan jumlah umat Islam yang ada di dalamnya. Nah, sehingga kita bisa memastikan bahwa angka yang kita rekomendasikan itu adalah angka yang mampu menjangkau setiap pelosok bahkan wilayah terluar dari Indonesia. Nah,
hari ini masalahnya adalah proses pembatasan seperti itu tidak memiliki argumentasi. Jadi keinginan untuk membatasi lembaga zakat lebih disebabkan oleh argumentasi GCG misalnya, atau tata kelola, perapian tata kelola dan lain-lain. Sebenarnya ini menurut kami di Forum Zakat agak kontraproduktif dengan isu yang ditawarkan oleh negara, yaitu memperkecil gap antara potensi dengan capaian. Karena sebenarnya kalau kita mau menghitung upaya percepatan untuk memperkecil gap antara potensi zakat dengan capaian, maka kita harus menghitung berapa banyak jumlah instrumen lembaga yang diperlukan sehingga dia bisa efektif mengelola potensi yang tersedia. Nah, ini yang menjadi masalah, Mas Ahmad. Akhirnya apa? Yang digaungkan adalah potensi besar berbanding dengan capaian yang terbatas, tapi yang dijalankan adalah pembatasan-pembatasan. Bahkan secara pragmatis malah lembaga-lembaga zakat yang pernah legal berdasarkan Undang-Undang Zakat Rezim sebelumnya 98 ya, itu kemudian menjadi bahasa saya itu semi legal. Jadi mau dinyatakan tidak legal juga agak sulit karena sudah pernah legal gitu. Dan tidak ada argumentasi untuk menyatakan bahwa dia itu menjadi tidak legal. Sebab argumentasinya menjadi hanya berbasis proses administrasi saja. Nah, harusnya kan ini dihitung aset, Mas Ahmad. Nah, yang begini-begini menurut saya harusnya ada hitungan lah. Jadi kita proporsi saja, kita hitung jumlah penduduk Indonesia, umat Islam, kemudian sebarannya di Indonesia, berapa jumlah lembaga zakat yang diperlukan. Itu yang kita propose. Ya. Baik. Mas Bambang, selain proses kelegalan anggota yang diadvokasi oleh Forum Zakat, soal-soal apa lagi yang termasuk bagian yang diadvokasi Forum Zakat? Kami melihat gini, Mas Ahmad, kepercayaan masyarakat terhadap gerakan zakat di Indonesia itu kan sebenarnya belum terlalu baik, ya, belum terlalu tinggi. Lalu kemudian muncul isu yang dibangun oleh pengelola zakat berbasis negara yang juga kadang-kadang menjadi misleading terhadap apa yang sudah dibangun sebelum-sebelumnya. Maka akhirnya tumpuan terakhir yang bisa kami andalkan untuk menarik kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat, baik masyarakat maupun negara, adalah kompetensi para pengelolanya harus standar. Nah, maka kemudian sejak kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, kita memulai gagasan untuk menghadirkan profesi amil zakat sebagai profesi resmi yang tersertifikasi di Indonesia. Lalu dimulai dengan pembentukan LSP-nya dulu, kemudian membentuk aksesornya, lalu kemudian dimunculkan SKKK-nya, dan alhamdulillah hari ini sudah mewujud menjadi SKKNI, dan insya Allah KKNI-nya akan disosialisasikan di pekan besok, insya Allah pekan ini. Nah, dengan adanya kompetensi standar yang dimiliki oleh amil zakat, maka itu menjadi insentif bagi muzaki lah, bagi masyarakat di Indonesia, bahwa ternyata lembaga zakat ini legal, lalu dia memiliki amil yang tersertifikasi oleh negara. Ini adalah bandrol kepercayaan istilahnya, Mas. Jadi tag kepercayaan bagi muzaki ke negara, ke lembaga. Nah, ini yang kita upayakan. Jadi selain yang tadi sertifikasi ya dengan SKKNI tadi, di kegiatan pengembangan kapasitas lembaga amil zakat atau PZ ini apa yang dilakukan Forum Zakat saat ini? Yang paling kuat hari ini adalah mempercepat proses peningkatan mutu dari produk-produknya, baik produk fundraising, produk tata kelola maupun produk penyaluran. Nah, formatnya kita buat menjadi kolaborasi, Mas Ahmad. Jadi sebenarnya gini, beberapa lembaga itu bergabung dalam satu isu bersama, itu dalam rangka ada sharing knowledge di antara mereka. Lalu ada juga semacam pertukaran informasi tentang aspek tata kelolanya. Nah, dengan cara seperti ini maka akan terjadi proses percepatan. Di hal yang lain adalah gerakan vertikal dari Forum Zakat untuk membawa naik isu zakat ini, yang basisnya bukan cuma sekedar isunya, tapi juga datanya. Maka kemudian kami menstandarkan format-format pelaporan berdasarkan matriks dasar yang dimiliki oleh forum-forum nasional yang kita punya. Jadi misalnya hari ini, salah satu format standar pelaporan program zakat di Forum Zakat itu adalah format yang digunakan oleh Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas.
Jadi teman-teman melaporkan kegiatannya itu dengan menggunakan format pelaporannya SDGs. Dengan sendirinya dia upload ke atas, lalu kemudian menjadi data bagi Sekretariat Nasional untuk melihat kerjaan-kerjaan pengurangan atau pencapaian 17 indikator yang ditetapkan. Nah, yang kami harapkan adalah munculnya lembaga-lembaga zakat di sana itu juga bisa memberikan insentif kepercayaan bagi masyarakat di Indonesia bahwa ternyata zakat itu juga bekerja sangat intensif dan produktif dalam pencapaian SDGs. Nah, ini jadi, format yang sama Mas Bambang, juga kami Mas Bambang, maksudnya bahwa selain melaporkan dengan format yang dibuat oleh Bappenas untuk SDGs itu memang laporan itu juga sampai ke Bappenas, itu maksudnya? Jadi kan otomatis Mas Ahmad, karena nanti Sekretariat Nasional ini juga menggelar seminarnya di Bappenas oleh deputi yang berkaitan dengan SDGs, maka berarti laporan-laporan yang tadi diproduksi oleh lembaga zakat dan masuk ke sana itu menjadi laporan yang dibaca oleh Bappenas. Makanya di periode 2 tahun terakhir ini cukup intensif komunikasi antara Forum Zakat dengan Bappenas dalam banyak isu, Mas Ahmad. Jadi setelah mereka menotis adanya data-data dari lembaga zakat, lalu mereka mulai membuka ruang bagi diskusi terhadap isu-isu tertentu, tentang isu-isu tertentu bersama dengan lembaga-lembaga zakat. Nah, ini salah satu impact-nya. Nanti di kebencanaan juga berlaku sama dengan BNPB, format report pengelolaan respon bencana anggota-anggota Forum Zakat itu diatur dalam protokol bersama. Lalu kemudian kita report ke BNPB dan UN-OCHA kalau berkaitan dengan aspek poverty-nya. Nah, jadi nanti di laporannya BNPB dan laporannya UN-OCHA misalnya ada lembaga-lembaga zakat yang ikut berperan melalui Forum Zakat di sana. Nah, ini naikin secara vertikal, menaikkan positioning lembaga isu zakat di Indonesia melalui lembaga-lembaga. Ya. Mas Bambang, kembali ke soal kerjasama dan sinergi antar organisasi pengelola zakat nih, yang sekarang concern dilakukan Forum Zakat ataupun yang akan dilakukan apa kerjasama dan sinergi antar OPZ? Sebagiannya bersifat responsif, Mas Ahmad. Jadi misalnya hari ini pandemi ini sudah kita jalankan sejak 2020 sampai hari ini, itu satu kompartemen sendiri. Kompartemen turunannya itu adalah isu yatim yang kemarin sangat ramai dibahas karena munculnya data tentang bertambahnya jumlah yatim di Indonesia akibat pandemi. Ini satu kompartemen sendiri, ada sekitar 20-an lembaga zakat yang bergabung dalam kompartemen ini mengelola khusus isu yatim. Selain itu adalah yang reguler pasti respon bencana, Mas Ahmad, masih tetap berjalan. Nah, yang kami sedang perkuat hari ini adalah di aspek livelihood. Jadi pendayagunaan yang sifatnya adalah pemberdayaan, Mas Ahmad. Ini yang pelan-pelan coba kita tarik teman-teman untuk ikut terlibat, baik di skema ekonomi yang menghasilkan income, perbaikan income, maupun di skema pendidikan yang menghasilkan skill atau pengetahuan. Nah, formatnya adalah format kompartemen yang tadi saya jelaskan ke Mas Ahmad, dan hari ini kita coba pelan-pelan buka di banyak titik. Yang start duluan itu adalah Lombok, kemudian bersiap Nusa Tenggara Timur di Kupang, lalu geser ke timur ada di Malang, kemudian di Magetan. 4 titik untuk berbagai macam produk. Nah, ini nanti dikelola bersama-sama. Mas Bambang, kalau misalnya Mas Bambang sebagai Ketua Umum Forum Zakat dianggap mewakili Forum Zakat, apakah Forum Zakat bersedia bersinergi dengan program-programnya Basnas? Itu pertanyaannya seperti itu. Bersedia atau enggak gitu? Kalau saya hari ini sebagai representatif Forum Zakat menyatakan bersedia. Bahkan kita terbuka untuk mengerjakan bersama-sama isu Indonesia ini. Kalau bersinerginya dengan kementerian lembaga negara, dalam arti dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah, seperti apa, Mas? Tadi saya contohkan program pengelolaan yatim akibat pandemi, itu sudah signing dengan Kementerian PPPA, Mas Ahmad. Kemudian sebulan yang lalu Kemenko PMK juga memberikan apresiasi kepada 25 lembaga zakat. Karena selama ini sudah berkontribusi bekerjasama dalam meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan berbasis keluarga di Indonesia. Jadi sebenarnya agak banyak kementerian tuh Mas Ahmad, kalau kita mau mention satu-satu ya. Bang Sandi di kementeriannya juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga zakat untuk memproduksi gagasan beliau 1000 desa wisata berbasis pemberdayaan. Itu juga bagian dari kerjasama dengan lembaga-lembaga zakat di Forum Zakat.
Jadi sebenarnya sangat terbuka dan memang sudah berjalan. Ini malah kita ingin menguatkan model dengan kompartemen. Sebenarnya kita dengan model kompartemen kita ingin memperkuat model bagaimana kolaborasi dilakukan dan jenis program dijalankan secara produktif, menghasilkan impact sosial maupun impact ekonomi dan sustain. Nah, harapannya kementerian kalau bicara tentang pengolahan kemiskinan, nggak usah gagas baru. Ambil aja dari apa yang sudah diproduksi oleh Forum Zakat. Insya Allah sudah dikaji efektif dan efisiensinya. Gitu Mas Ahmad. Baik, baik, oke, Mas Bambang. Kalau menyangkut masa depan gerakan zakat nih seperti apa ke depannya rencana yang atau bukan banyak rencana ya, maksudnya yang dibayangkan Mas Bambang tuh arahnya kemana gitu gerakan zakat di Indonesia ini dan di dunia boleh gitu ya? Saya sih berharap gerakan zakat ke depan itu mengambil inspirasi dari sejarahnya di Indonesia. Jadi karena di Indonesia ini gerakan zakat tumbuh dari bawah, kemudian menjadi solusi yang menghasilkan berbagai macam kearifan yang luar biasa pentingnya bagi pembelajaran kita di Indonesia, maka gerakan zakat yang tumbuh di Indonesia sebaiknya memotret kekayaan itu dan menjadikannya sebagai sumber daya. Lalu kemudian membangun gerakan zakat ini ke depan. Sehingga yang saya bayangkan ini, keriuhan tentang zakat itu luar biasa di seluruh pelosok Indonesia, Mas Ahmad. Dan model-model yang diproduksinya, model-model yang dihasilkannya juga adalah model-model yang secara signifikan merubah mencapai indikator-indikator yang kita butuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama mustahik. Nah, sebenarnya kalau ini kemudian dibonceng atau diambil dirangkul oleh negara, maka akan lebih sehat gitu, lebih kuat gitu. Nah, tapi karena hari ini ada semacam diametral berpikir, dualisme berpikir antara pola pengelolaan zakat berbasis masyarakat dan pola pengelolaan zakat berbasis negara, saya mengidentifikasi negara terlalu menumpukan aspek capaian gerakan zakat itu di angka penghimpunan dan kemudian menggunakan instrumen regulasi sebagai instrumen panglima, dan ini menciptakan semacam tanda kutip paksaan karena bersifat mandatoris atas bawah. Tentu saja tidak akan menghasilkan euforia yang kuat, kepemilikan yang besar, dan menikmati prosesnya karena sifatnya menjadi semacam kewajiban. Nah, itu pasti akan mereduksi harapan-harapan kita tentang meriahnya atau semaraknya dinamika zakat di Indonesia. Jadi Mas, harapannya kalau menurut Mas Bambang seharusnya apa yang dilakukan negara terkait yang disampaikan Mas Bambang tadi? Melindungi. Jadi negara harus hadir untuk melindungi inisiatif-inisiatif kegiatan zakat yang ada di masyarakat, kemudian mendampingi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, kemudian memberikan insentif bagi yang telah memberikan portofolio keberhasilan yang produktif bagi apa yang ditargetkan oleh negara dalam konsep pembangunan. Harusnya begitu. Karena apa? Karena saya lebih cenderung melihat zakat itu sebagai kegiatan beribadah daripada kegiatan mengumpulkan sumber daya. Jadi kalau zakat ini hanya dihitung berdasarkan potensi zakatnya saja, itu menjadi mempersempit makna zakat sebagai ibadah, Mas Ahmad. Jadi akan mendekatkan zakat dengan pemahaman pajak dan lain-lain, kewajiban yang bersifat tanggung jawab warga negara terhadap negara. Harusnya enggak, harusnya adalah justru negara hadir untuk memberikan ruang yang nyaman bagi masyarakat untuk beribadah. Nah, beribadahnya itu harus diberikan akses, karena kan sangat mungkin satu desa yang punya kearifan tradisional dalam bentuk pesantren itu menyelesaikan masalah desanya dengan pesantren itu tanpa melibatkan sumber daya negara sama sekali, bahkan instrumen negara di situ. Nah, itu selesai dengan zakat. Tapi kalau ini tidak dianggap sebagai kekayaan, ya memang agak berat sama untuk muncul dalam ruang seperti ini. Ya, jadi harus dipandang zakat ini sebagai ibadah. Ya, tentu tidak hanya semacam ritual ya, tapi ibadah dalam arti ritual dan sosial juga sekaligus ya. Betul. Sebagaimana karakternya zakat, Mas Ahmad. Ya, betul. Jadi dia adalah ibadah sosial memang. Betul. Baik. Mas Bambang, sedikit pertanyaan agak personal nih. Mas Bambang dengan kesibukan sekarang masih menyempatkan diri melakukan hobi atau yang disukai begitu di luar urusan perzakatan? Iya, alhamdulillah karena hobinya nyerempet dengan pekerjaannya, Mas Ahmad. Kan hobinya memang adventure, kemudian fotografi. Rasanya itu hobi utama lah. Menulis misalnya, itu adalah bagian dari hobi-hobi. Nah, itu berjalan aja dengan kegiatan
menjadi amil zakat malah terfasilitasi hobinya, Mas Ahmad. Jadi selain kita, hobinya blended dengan pekerjaannya gitu. Iya benar, blended. Bahkan yang pragmatis misalnya berenang, itu juga masih tetap tercapai karena begitu jalan ke luar kota misalnya, tempat di mana tempat kami menginap itu juga adalah tempat yang memungkinkan aktivitas-aktivitas berenang bisa dilakukan, walaupun untuk jaga stamina, Mas Ahmad. Tapi ya hobi-hobi lain memang agak berkurang, Mas Ahmad. Hobi yang memang membutuhkan waktu, misalnya kayak menembak itu udah praktis 3 tahun ini nggak dilakukan lah. Kalau fotografi dalam arti fotografi sebagai hobi terakhir dikerjakan kapan gitu? Wah, itu kalau sebagai hobi terakhir 5 tahun yang lalu, jangan-jangan. Wah, 5 tahun yang lalu ya, udah lama berarti. Tapi produksi foto untuk kegiatan zakatnya justru jadi produktif, Mas Ahmad. Jadi kita kayak jadi hobinya diterjemahkan lebih luas ya dalam kegiatan forum zakat ya. Betul. Malah ketemu konten, Mas Ahmad. Oh gitu ya, dari kegiatan-kegiatan itu nemu konten-konten foto ya. Iya. Jadi saya kan naturalis nih aliran fotonya, Mas Ahmad. Jadi tidak menggunakan perangkat bantuan. Nah, mendapatkan objek keceriaan masyarakat yang kita bantu itu mahal banget. Tidak bisa dibuat di studio, Mas Ahmad. Nah, yang gini-gini itu tetap menjadi penyaluran hobi. Jadi pekerjaan ini adalah penyaluran hobi juga, Mas Ahmad. Iya. Nah, yang berikutnya, Mas Bambang, kalau seandainya gitu, Mas Bambang sudah tidak menjadi pengurus forum zakat, kira-kira peran apa yang menurut Mas Bambang akan dimainkan oleh Mas Bambang dalam perzakatan ini? Mendinamisasi gerakan zakat melalui lembaga tentu saja. Jadi saya akan kembali ke Dompet Duafa, lalu kemudian bukan kembali ya Mas Ahmad, karena hari ini juga tetap di Dompet Duafa ya, tapi mengoptimalkan posisi atau peran saya di Dompet Duafa untuk membangun akselerasi yang lebih besar lagi dalam rangka memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh Forum Zakat. Sebenarnya kemarin ini ketika pemilihan periode berjalan ini, saya rencana ingin membangun satu kaukus di Asia Tenggara untuk kemanusiaan. Teman-teman yang ada di jaringan juga sudah ready. Saya bilang ini nanti syaratnya kalau saya udah nggak di forum zakat, tapi kita akan bikin sesuatu yang kira-kira bisa melingkan kebutuhan forum zakat atau dinamika gerakan zakat di Indonesia dengan negara-negara tersebut. Kita membangun networking dengan 18 negara sudah terbangun dengan baik, Mas Ahmad, dan sebenarnya ini yang kemarin ingin diakselerasi lebih baik lagi. Nah, cuma hari ini akhirnya kita tetap mengelola forum zakat. Dan target-target besar kita coba tahan dulu. Karena kami menyadari bahwa ekspansi isu zakat itu ternyata masih lemah di banyak negara, Mas Ahmad. Dengan format yang Indonesia pahami ya. Jadi hanya muncul di Asia Tenggara juga tidak banyak. Indonesia misalnya, Malaysia, kemudian bahkan Thailand dimotori bukan oleh lembaga zakat. Nah ini baiknya juga karena network yang dibangun oleh Dompet Duafa tidak terbatas lembaga zakat saja. Tapi mereka kenal bahwa Dompet Duafa itu juga adalah lembaga zakat. Jadi kita bisa ekspansi pengetahuan buat mereka juga lebih baik. Nah, baru sampai segitu Mas Ahmad. Kita hold dulu sampai selesai semua tanggung jawab forum zakat. Kalau orientasi internasional, zakat internasional Mas Bambang seperti apa sebenarnya? Iya, kita ingin membangun P2P model Mas Ahmad dengan semua negara yang ada. Jadi hari ini kita sedang membangun komunikasi cukup intens dengan Rusia, kemudian melalui C20 di beberapa membernya yang juga adalah negara yang juga adalah lembaga Islam, lembaga berbasis gerakan Islam. Kemudian di selatan-selatan Mas Ahmad beberapa komunikasi sedang kita bangun. Jadi kita punya ekspektasi kan Dompet Duafa menghasilkan World Zakat Forum. Lalu World Zakat Forum ini di take over oleh Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Lalu karakternya menjadi semacam G2G model. Nah, Forum Zakat ingin membangun model yang P2P-nya itu, Mas Ahmad. Targetnya sih 80 negara bisa bergabung. Mudah-mudahan dalam periode ini sudah bisa kita realisasikan embrionya. Jadi ada semacam syiar zakat yang lebih luas lagi manfaatnya. Amin. Pertanyaan terakhir nih Mas Bambang, bukan pertanyaan terakhir sih. Apa yang ingin Mas Bambang sampaikan, pesan-pesan atau kata-kata inspiratif untuk organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia saat ini? Iya, ini sebenarnya adalah kata inspiratif yang juga digali dari kekayaan Dompet Duafa. Bahwa lembaga zakat adalah
bukan cuma semata satu lembaga yang hadir dalam bentuk pekerjaan dan kantor, tapi dia adalah lembaga yang hadir dalam rangka membangun sebuah gerakan perjuangan, gerakan syariah, gerakan yang lebih besar dari sekedar gerakan penghimpunan atau gerakan capaian SDGs. Maka teman-teman lembaga zakat dimanapun berada di seluruh Indonesia, apapun kondisi lembaga zakat teman-teman hari ini, ingatlah jangan pernah putus asa. Sebab yang teman-teman perjuangkan bukan sekedar perjuangan pekerjaan, tapi memperjuangkan syariah zakat di muka bumi. Tentu sesuatu yang besar. Dan kalau kita berjuang untuk syariah, insya Allah akan menghadirkan penguat-penguatnya dalam berbagai bentuk. Saya rasa itu Mas Ahmad. Amin, amin. Satu pesan-pesan yang insya Allah sangat bermanfaat buat para pegiat zakat dan organisasi pengelola zakat di Indonesia. Baik, Mas Bambang, tidak terasa sudah 1 jam dialog kita nih. Dan baik, terima kasih banyak atas dialognya, percakapannya. Sudah sangat banyak hal yang, informasi yang disampaikan, inspirasi, orientasi, harapan, wah macam-macam lah, udah banyak diungkap. Mudah-mudahan ini juga semua yang disampaikan itu akan berguna dan bermanfaat buat siapapun yang nanti akan menyaksikan video ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Bambang, dan buat semua pemirsa dan penonton video ini, juga mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat dengan menyaksikan video ini. Apabila video ini dirasakan manfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sekali lagi, sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.